Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri dengan NIM E1E12100 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini seperti biasanya saya akan melanjutkan pemahaman dan pembelajaran kita yang telah kita lalui pada video sebelumnya. Yang dimana pada video sebelumnya kita telah mempelajari dan memahami bersama tentang konsep OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman. Nah, pemrograman berorientasi objek pada struktur data dan algoritma di Python. Nah, untuk sekarang kita akan menerapkan konsep OOP tersebut untuk membuat sebuah game yang sederhana. Nah, adapun game yang sederhana ini adalah berupa hexcore. Game atau sebuah permainan atau sebuah sistem yang nantinya dapat menyimpan dan mengelola skor tinggi atau hexcore. Nah, adapun gambaran umum pada game sederhana hexcore ini yang akan kita buat, yakni yang pertama nanti kita akan bisa untuk menambahkan skor tinggi atau hexcore yang baru ke dalam papan skor. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk melihat daftar skor tinggi atau hex score yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghapus seluruh papan skor yang sudah ada. Dan yang keempat, kita juga akan menyediakan atau akan juga mengimplementasikan dengan desain antarmuka yang biasa kita kenal dengan desain UI atau User Interface, yakni berupa menu yang mudah dan nyaman untuk kita gunakan agar bisa berinteraksi dengan sistem atau hexcore game sederhana yang kita buat dengan konsep OOP. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan mulai memasuki tahap demi tahap pembuatan hexcore game sederhana dengan konsep OOP ini. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah kita perlu menginstal sebuah modul. Nah, modul yang akan kita install ini berguna sebagai penunjang jalannya sistem ataupun aplikasi game yang sederhana yang akan kita buat. Adapun caranya adalah kita tekan tombol Windows pada keyboard yang sudah ada atau tampil pada logo atau ikon pencarian seperti ini. Yang ini. Kemudian kita ketikkan CMD. Kemudian kita pilih run as administrator. Nah, kita pilih yes. Pilih yes, kita perbesar. Nah, kita kembali. Oke, yang pertama yang perlu kita install di sini ada dua, yakni Pillow dan juga Taginter. Nah, yang pertama kita install dulu Pillow. Nah, untuk kodenya adalah seperti ini. Ketik. Oke, seperti ini. Langsung saja kita klik enter. Kita klik enter. Dan tinggal kita tunggu proses penginstalan modulnya sampai selesai. Oh ya, dan untuk proses instalasi modulnya ini kita tidak boleh lupa bahwa kita harus terhubung dengan internet. Karena untuk menginstal modul-modul yang dibutuhkan, kita memerlukan koneksi internet. Nah, jika misal tampil seperti ini, requirement already satisfied. Nah,
Nah, jika sudah tampil seperti ini, recruitment already started with, maknanya adalah bahwa modul yang lagi kita install atau yang sedang kita install ini berarti sudah ada di PEX PIP Python. Nah, jikalau misal tidak muncul seperti ini, jika tidak muncul seperti ini, maka yang muncul nanti itu adalah sebuah indikator pendownloadan modul. Oke, jika sudah beres, nah sekarang kita tekan tombol panah atas yang ada pada keyboard seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti PIP install file. Kemudian kita akan install modul yang kedua, yakni itu Tainter. Nah, untuk Tainter itu cukup kita ketikkan seperti ini. Kita hapus ini. Nah. Oke, kemudian kita langsung enter. Nah, jika sudah seperti ini sudah beres. Kembali. Nah, setelah seperti ini, kita langsung keluar saja dari CMD-nya. Kita close. Kemudian kita buat folder. Kita pilih folder. Kemudian kita buat nama foldernya. Enter. Kemudian selanjutnya kita akan membuka Visual Studio Code. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian kita open folder yang kita buat tadi ya. Ini agak ngelag. Nah, kita klik ini. Selanjutnya kita pilih sini. Kita buat filenya dengan format misal game. Formatnya itu PNG, kemudian kita enter. Di sini saya menambahkan extensionnya PY karena kita akan membuatnya dengan menerapkan konsep OOP di Python. Oke, kemudian di sini kita Ctrl B agar tab codingannya itu melebar dan menutupi tableron yang ada di sebelah kiri kita. Kita Ctrl B. Nah,
Selanjutnya kita akan mengimpor library yang kita akan mengimpor library yang dibutuhkan untuk menunjang sistem pembuatan game sederhana ini. Oke, langsung saja kita ketikkan yang pertama itu langsung saja kita ketikkan sini ke inter, kemudian tk. Nah, ini kita impor yang namanya tkinter, kemudian kita berikan astk ini. Maksudnya adalah impor tinter astk ini, yakni kita akan mengimpor pustaka tkinter dengan alias tk. Nah, yang akan kita gunakan untuk memudahkan penulisan. Oke, kemudian yang kedua itu tadi kita ketikkan, kita enter, kita ketik from. Nah, ini kemudian kita import enter. Jadi maksud dari import Maxbox ini adalah kita akan impor yang namanya Mrs. Box dari tkinter. Nah, yang akan kita gunakan untuk menampilkan pesan dialog. Kemudian yang ketiga ini, nah kita ketikkan saja. Kita copy saja. Ini. Nah, untuk box insert yang ketiga ini yakni from tkinter import font stkf. Ini maksudnya adalah import font ini kita aliaskan dengan tkf. Nah, yang maksudnya itu kita impor modul yang namanya adalah font dari tkinter dengan alias tkf atau tk font ya untuk pengaturan font nantinya. Nah, kemudian yang keempat itu import image koma dan image Nah, selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita akan membutuhkan atau membuat sebuah kelas yang dimana kelasnya ini akan mendefinisikan entry permainan yang menyimpan nama dan juga skor permainan. Oke, untuk nama kelasnya adalah game. Nah, kita buat sini. Buat dulu kelasnya. Kemudian namanya itu game.
game entry. Kita titik 2. Nah, yang dimana kelasnya ini mendefinisikan untuk entry permainan yang akan menyimpan nama dan juga skor permainan. Untuk kelasnya itu kelas game entry. Nah, kemudian kita titik 2, kita enter. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kelas ini kita butuhkan atau kita buat untuk mendefinisikan entry permainan. Nah, untuk entry permainannya yang dimana kita akan menyimpan nama dan juga skor pemainnya. Nah, kita ingat nama dan skor pemainnya ada pemainnya, oleh karena kita buatkan inisialisasi objeknya untuk menyimpan nama dan skor permainan tersebut. Nah, untuk inisialisasi objeknya itu biasa kita kenal dengan fungsi init atau biasa juga dikenal sebagai konstruktor init, atau lebih mudahnya kita pahami adalah sebuah template pada pembuatan kelas. Nah, oke. Kita buat dulu dev dev init. Kemudian untuk parameternya itu self. Nah, self inilah yang nantinya akan menginisialisasi setiap objek yang akan dibuat. Kemudian, nah yang kedua itu adalah name. Kita koma dulu. Ketikkan name, koma. Kemudian yang ketiga itu ada score. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita titik 2 di sini. Kemudian kita kembalikan nilainya, jadi kita tulis kembali seperti ini, self titik name sama dengan name. Nah, kita buatkan juga untuk score-nya. Kita copy saja. Ini kita namakan score. Nah, oke, selanjutnya kita enter. Nah, sekarang di sini kita akan membuat fungsi untuk mengembalikan nama pemainnya. Berarti di sini kita buat, kita enter dulu. Kita buat dev get name dalam parameternya itu self. Nah, kemudian kita titik 2. Kemudian kita enter. Nah, untuk kita kembalikan nama pemainnya, untuk mengembalikan itu kodenya adalah return. Kita ketik return self titik name atau nama. Nah, untuk pemainnya
yakni ini self. Nah, oke. Selanjutnya kita akan buat fungsi yang dimana akan mengembalikan skor pemainnya. Mengembalikan skor pemainnya berarti kita copy saja ini. Kita copy ini. Enter. Nah, kita ganti di sini. Skor. Kita ganti di sini jadi skor. Nah, nama fungsinya di sini ada get score dan juga kita return, berarti seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat fungsi untuk mengembalikan representasi string dari objek yang nantinya dibuat untuk si game entry. Nah, kita enter. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi untuk mengembalikan representasi string dari objek yang nantinya untuk dibuat game on tree. Oke, kita buat di sini. Buat def dengan parameternya itu self. Nah, kemudian kita tik 2. Kemudian kita return karena kita akan mengembalikan return representasi stringnya. Oke, berarti kita gunakan saja yang mudahnya, yakni format string seperti ini. Jadi kita ketikkan return f. Oke, seharusnya di sini tanda kurung kurawal. Terus ini sama seperti ini ya. Nah, seperti ini. Apa ini? Oke, jadi kelas pertama yang akan kita definisikan untuk entry permainan yang dimana nantinya akan menyimpan nama dan skor pemainnya berhasil. Kita buat dengan nama kelasnya adalah game entry. Oke, sekarang yang kedua, game entry-nya kan kita sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat sebuah kelas.
kita buat kelasnya, dimana nama kelasnya itu kelas scoreboard. Nah, titik 2. Nah, seperti ini. Kita enter. Seperti di awal tadi, bahwa setiap kita membuat kelas itu pasti kita akan buat yang pertama itu metode untuk inisialisasi objeknya, atau yang biasa kita kenal dengan konstruktor unit, atau yang mudahnya kita kenal yakni berupa template yang paling pertama kita definisikan setelah membuat kelas. Oke. Jadi kita langsung saja kita tuliskan fungsinya dev ini sejajar ya. Kita rapikan dulu. Nah, kita langsung buat dev init dengan parameternya itu seperti biasa self Nah, selanjutnya kita buatkan kapasitasnya di sini, capacity dengan kapasitasnya itu dengan default 10. Nah, jangan lupa kita titik 2 di sini. Kita titik 2. Kemudian kita enter. Aduh, kita bukan titik 2 ya. Kita enter. Nah, oke, sekarang kita buat penginisialisasi objek atau nilai, yakni cell dot. Nah, selanjutnya kita buat self-nya. Kita buat di sini self board. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi untuk menambahkan entry baru.
ke papan skor dan kemudian nanti kita akan menyortirnya berdasarkan skor tertinggi. Oke, berarti di sini kita buat fungsi yang namanya misal adalah def add, kita buat enter sini. Sini kita def add, kemudian parameternya itu lagi cell. Nah, untuk menambahkan entry baru ke papan skor dan menyortirnya berdasarkan skor tertinggi, oleh karenanya parameternya di sini kita berikan entry, kemudian kita titik 2, lalu kita enter. Nah, sekarang kita buatkan variabelnya. Variabelnya ini adalah untuk skornya, misal saya beri nama skornya itu, nah kita buatkan dulu skornya di sini. Nih. Aduh, apa ini? Nah, kita buatkan di sini skornya sama dengan entry titik get ini skor kurung selanjutnya kita enter. Nah, kemudian yang kedua kita akan buat sebuah pengkondisian sederhana. Nah, misal nama variabelnya saya beri dengan kita ketikkan dulu nama variabelnya. Saya beri dengan nama good sama dengan nah, kemudian kita masukkan cell titik n, kemudian tanda panah, kemudian kita enter when, kemudian kita cell titik for ini dia berwarna. Ketik uangnya. Soal sini for
Kita buat sini or score self titik kenapa boardnya ini titik nah di sini kita beri kurung siku minus minus 1 yang kemudian kita pakaikan metode lagi yang telah kita definisikan pada game entry, yakni get or get score. Kita ketikkan di sini titik get score ini. Di sini kita tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita pengkondisiannya ini if kalau si good ini terpenuhi, ya kalau si good ini terpenuhi seperti ini. Nah, kita masukkan lagi pengkondisian. Nah, kita buat dulu di sini itu if good. Nah, if good titik 2 dan if self kemudian kurang dari when sini board. Sini kita titik 2 kemudian kita enter. Kita buat di sini self titik self n self n kemudian kita tambah sama dengan 1. Enter. Nah, selanjutnya kita berikan inisialisasi yang lain, yakni misal nama variabelnya itu j sama dengan self titik kurang 1. Nah, kemudian kita pakai metode get score mana ini
kemudian kita ketikkan sini while j null and self titik board dalam kurung j kurang 1 dan kita titik di sini, kemudian kita berikan get ini score kurung isi score titik 2. Ini kita titik 2 ya sudah ya, dan kita enter. Titik Nah, untuk iterasinya kita berikan dia J kurang 1. Oke. Tujuh kurang sama dengan 1. Self-nya itu kan kita berikan board. Nah, dalam kurung J entry. Untuk membuat fungsi mengembalikan representasi dengan string dari seluruh entry yang ada pada papan skor. Ya, berarti kita buatkan fungsinya itu. Kita buatkan fungsinya. Nah, kita enter. Untuk kita buatkan fungsinya itu ada untuk buatkan dia def string dalam kurung self titik 2 oke. Kita return nah di sini kita buat tanda petik garis miring n dan kita titik join dalam kurung string dalam kurung self titik board dalam kurung j board j in ranks kemudian kita berikan perulangan dengan menggunakan for. Nah, kita berikan for. Nah, nextnya ini kita hitung dari self n. Oke, seperti ini. Kita ketikkan dulu.
Nah, jika sudah seperti ini, baik jadi untuk kelas yang kodenya ini kita akan mendefinisikan sebuah papan skor dengan kapasitas maksimum entry ini dengan nama kelasnya adalah scoreboard telah berhasil kita buat. Oke. Sekarang kita akan coba untuk jalankan si file ini dengan isi codingan yang seperti ini. Untuk menjalankannya bisa kita menggunakan langsung terminal dari Python sendiri yang ada di VS Code maupun juga menggunakan CMD. Nah, untuk menggunakan CMD karena jujur untuk menjalankannya langsung di sini itu akan terasa lama, tapi dengan menggunakan CMD itu akan menjadi lebih cepat. Oke, caranya kita pergi ke folder yang telah kita buat dengan file seperti ini. Tadi ya berarti foldernya itu ada di sini yang telah kita buat sebelumnya di awal-awal tadi. Nah, kita pergi ke folder. Mana foldernya? Hmm. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian sini ada bar directory kita. Nah, di sini sudah kita berada di filenya. Inilah file yang telah kita buat, yaitu game.py. Selanjutnya bisa kita lihat pada bagian sini ada bar directory. Nah, kita klik di sini, kemudian kita ketikkan cmd, kita klik lalu seperti ini. Kita enter. Nah, telah tampil seperti ini. Kita akan perbesar. Nah, kembali ke sini. Nah, baik, selanjutnya sini sudah kita perbesar dengan kode Python seperti ini. Nah, kita ketikkan di sini Python, kita tab. Nah, sini sudah muncul game.py, kemudian bismillah kita enter. Oke, dan inilah hasilnya jika kosong seperti ini. Nah, ini itu menandakan bahwa program kita berhasil kita buat tanpa ada kesalahan ataupun error. Oke, nah sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya untuk melakukan codingan. Kita kembali ke Visual Studio Code kita yang mana? Nah, selanjutnya di sini codingan selanjutnya itu seperti pendahuluan video ini. Tadi kita akan menyediakan juga sebuah desain user interface-nya agar menu-menu yang nantinya ada pada game tersebut lebih nyaman dan mudah untuk kita gunakan. Oke, untuk itu kita keluar dari blok si kelasnya ini seperti ini. Kemudian kita keluar dulu dari blok ini, kita buat yang namanya main function atau fungsi utama. Jadi untuk main functionnya itu dengan mengetikkan kode seperti ini. Kita enter. Kita ketikkan itu if name sama dengan Nah, di mana ini maksudnya ini adalah blok kode yang akan dieksekusi jika file ini dijalankan sebagai script utama. Oke, nah sekarang kita untuk statement ini kita buatkan variabel. Variabelnya adalah misal kita beri nama dengan root. Mana? Nih, kita enter ya. Variabelnya itu root. Nah,
Nah, untuk isi dari rootnya ini kita panggil si ini tinternya yang kita aliaskan sebagai TK, berarti di sini sama dengan mana ini sini tuh TK, kemudian kita dot apa ini kita dot TK, nah kita kurung seperti. Nah, oke, ini maksudnya adalah kita akan membuat objek root untuk tinter. Oke, kemudian yang kedua kita buat lagi, kemudian yang kedua itu kita buat lagi rootnya. Nah, ini root titik geometri dalam kurung Nah, geometri ini maksudnya adalah kita akan mengatur ukuran jendela atau window aplikasi game yang sederhana yang kita buat ini. Untuk ukurannya saya gunakan resolusi HD. Kita tahu sendiri bahwa resolusinya adalah tanda petik 1920 kita kali mana kali ya? Kok di sini? Nah, resolusi HD-nya itu 1920 kali ini kali 10. Nah, ini kali 10 80. Kemudian untuk ukurannya ini tinggal disesuaikan saja. Oke, jika sudah sekarang kita buat yang ketiga. Kita buat ketiga yaitu root dengan metodenya itu main loop. Nah, ini balas tanda kurung. Nah, kemudian setelah seperti ini kita ke kita tekan tab bukan ya. Mana ya? Nah, kita ketikkan saja Python game P, kemudian kita enter. Nah, di sini masih terdapat kesalahan. Nah, kita kembali. Coba kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil buat gambaran aplikasinya dengan menggunakan tersebut dan juga memanggil blok kode yang ada pada Visual Studio Code ini. Nah, dijalankan file ini dengan memanggil
rondernya, kemudian ukuran windownya itu 1920 kali 1080. Nah, ini kita bisa besarkan seperti ini, dan juga main loopnya, dimana yang akan memulai loop utama take enter itu untuk menjalankan aplikasinya. Oke, sekarang kita perlu untuk membuat sebuah kelas, yang kelasnya ini nanti akan kita gunakan untuk mendefinisikan aplikasi Hexor game kita dengan menggunakan. Nah, oke, untuk ini kita close terlebih dahulu dan kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita kembali buatkan kodenya seperti ini. Mana? Nah, kita buat di sini, kita buat kembali kelas skateboardnya. Ya. Kelas skateboard aplikasi. Kemudian di sini kita titik 2, lalu kita enter. Untuk fungsinya itu kita menggunakan dev init. Nah, untuk parameternya seperti biasa kita gunakan self root. Titik 2 di sini. Kita buatkan sini self titik mana ya, scoreboardnya. Nah, sama dengan kita buatkan lagi self sini, self titik mana ya, root. Enggak ya, sama dengan root. Ya. Nah, di sini kita buatkan lagi self titik root titik title. Score game. Nah, kemudian untuk judulnya kita beri di sini penginisialisasian. Nah, di sini kita taruh di sini ya. Sama dengan
dalam kurung code. Nah, oke. Kemudian kita ke sini. Nah, di sini kita coba enter. Ini. Ketika ulang Python game titik p, kita enter. Masih saling. Apa ini? Python titik p. Nah, kemudian dia sudah berubah menjadi Hexcore game. Oke, nah untuk titel dari window aplikasi ini berhasil kita buat. Sekarang selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk memasang background agar supaya terlihat menarik, contohnya seperti ini. Kembali ke Visual Studio Code. Untuk kode memasang backgroundnya, untuk variabelnya itu bebas. Contohnya saya akan menggunakan mana ya? Ini kita enter terlebih dahulu. Saya akan menggunakan self titik back image. Kemudian sama dengan image titik open titik dalam kurung tanda kutip Oke, langsung saja kita ke file. Nah, untuk ini kita copy, kemudian kita ke file kita. Nah, ini kita copy di sini. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code kita. Nih. Ini kan. Nah, di sini sudah tertambah gambar Hexcore game GVG. Oke. Nah, langsung saja kita isikan nama file dengan ekstensi gambarnya. Nama gambarnya itu mana ya? Nama gambarnya itu
ini memperlihatkan dan gambarnya, oke kita ikuti saja berarti. Mana ya? Ini. Kita ketikkan high score game titik jpg. Itu gambarnya, oke kita. Berarti kita tekan Ctrl V untuk menetap tab. Nah, oke kita lanjut di sini. Langsung saja kita copy ini self, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ganti jadi image. Nah, ini foto image. Ini kita ganti jadi image, kemudian isikan sel titik pg ke image. PG image. Nah, sebuah label, untuk label ini kita akan membuat untuk menampilkan gambar latar belakang atau background yang kita definisikan di sini. Oke, berarti di sini kita akan buat self. Nah, kita buat self lagi di sini dengan variabel bg label. Nah, kita ganti di sini bg label dan tk titik. Nah, ini label, kemudian sel titik koma image image sama dengan sel titik bg image. Nah, kemudian selanjutnya ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi sel titik bg. Dalam kurung rel. Nah, ini row fit sama dengan 1, dan kita koma row height ini sama dengan 1,
Nah, di sini gambar Hexcore 3 ini akan menjadi background untuk aplikasi Hexcore game kita. Oke, kita ke CMD lagi. Nah, di sini kemudian mana? Kemudian mana ya? Ini kita ke CMD. Jadi duel. Ini kita ke CMD. Enter. Oh, ini kita pause dulu. Kita ke Python. Ini kita enter. Apa ini? Kembali. Kita ulang. Python game. Ini Python game titik py. Kita enter. Nah, gambarnya sudah tampil. Lagi. Gambarnya telah tampil seperti ini. Tidak besar ini ya. Nah, selanjutnya setelah tampil seperti ini, saya tidak tahu kenapa gambar saya tidak memenuhi layar ini ya. Nah, langsung saya lanjut ke codingan. Nah, di sini sales titik main titik frame sama dengan tk titik frame dalam kurung sales titik growth koma pg sama dengan like blue. Nah, di sini kita ketik lagi sel main dengan titik touch dalam kurung row 0,5 row. Kita lihat kembali ke close dulu ini.
bit. Tab. Python. Enter. Nah, oke. Di sini saya mengganti gambarnya menjadi seperti ini. Saya ganti gambarnya. Nah, kita ke codingan. Kita Ctrl S. Karena tadi gambarnya tidak ya kecil, jadi saya ganti. Kita ketikkan kembali di Python. Aduh. Kita ketikkan di sini Python game.py, kita enter. Nah, sudah tampil seperti ini, tidak seperti pada gambar yang sebelumnya. Nah, kita ketikkan kembali lagi sini. Oh, panas. Sipal.
sekarang kita lihat kembali. Error sini. Error ini. Source center. Ya Allah. First available page. Sini harusnya. Kita ulang. Masih salah ini. Apa yang salah? Di sini kita coba ulang, enter. Nah, tampilnya sudah tampil seperti ini. Baik, kita lanjut.
Skor tinggi baru.
Aduh, kenapa masih error ya ini? Terulang. Kenapa ini masih salah? Python game titik p ya. Nah, kenapa masih salah? Gak tahu juga. Ketik masuk. Yang salah. Back entry cells titik kita cek kembali. Nah, di sini sudah ada nama pemain. Kita kembali ke codingan lagi. Ini kita ubah-ubah jadi skor dan yang ini kita ubah jadi skor. Kembali
Nah, di sini sudah ada berapa sih nama pemain? Harusnya di sini skor pemain. Pun ditambahkan di sini atribut self, add button, kemudian kita menggunakan pack di sini. Kita cek kembali. Nah, di sini bisa kita lihat button tambah skornya telah tertambah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan button tambah skor sudah ada. Saya akan menambahkan button lihat skor tinggi dan hapus papan skor. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita copy. Kemudian baik. Copy. Cells. Nah, sini tinggal kita ganti-ganti. Sini tambahkan view button, button, here's mine and text. Nah, di sini kita ganti
sini. Nah, di sini clear. Aduh. Ke button sales mainframe text. Sini kita tinggal menambahkan push one score. Nah, di sini kita ganti warna red, white. Kita ganti sini clear. Selesai. Nah, kita cek kembali. Python game titik p. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada tambah skor, lihat skor tinggi, dan hapus papan skor. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita langsung buat kode baru. Sini skor harus berupa Nah, kita klik kembali sini. Kita close dulu yang ini ya. Python game titik p. Aduh, kenapa ini? Python game titik p. Indri. Nah, oke, kita coba kembali. Ini kita masukkan Indri. Kita masukkan sini Indri. Tambah skor. Nah, skor harus berupa angka. Kita ganti sini. Tambah skor. Nah, skor berhasil ditambahkan. Nah, langsung saja kita kembali ke codingan. Bisa kita di sini. Boleh kalau kita enter. Jadi kita tinggal menambahkan komen
dengan parameter self titik self titik self titik sini kita tambahkan view score ini view score koma ini kita tambahkan Nah, langsung saja kita ke CMD, kita close ini, dan close. Nah, kita tes kembali. Game titik player. Nah, kita tes di sini. Kita coba tambahkan Indri. Kemudian skor pemainnya itu 28. Coba kita tambah skor, berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat skor tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat skor tingginya itu 28. Di sini sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan membuat fungsi ini, hapus papan skor. Kemudian sini di bawahnya kita ketikkan, kita buat def clear scorer dalam kurung self titik 2, kemudian di sini self titik score ini scoreboard. Ini mana nih? Nah, selanjutnya setelah papan skornya telah kita aktifkan buttonnya, langsung saja kita close kembali. Nah, kita kembali ke sini. Python game titik. Oke, kita ganti jadi kita nama sini Indri. Dan skornya itu 358. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini Indri, skornya itu 3 misal di sini 100 tambah skor. Oke. Kita lihat skor tinggi di sini dia urutkan, dimana skor tinggi yang saya masukkan tadi kan 358 dengan Indri 100. Oke. Nah, ketika kita hapus papan skor, nah maka papan skor yang telah kita buat tadi telah dihapus. Nah,
Jadi sampai sini saja penjelasan video saya untuk pemahaman konsep OOP yang telah kita pelajari. Apabila masih terdapat kesalahan dan kurangnya pemahaman dan video saya memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.